Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi kita hari ini adalah latihan soal. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dahulu, semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua. Mari anak-anak berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Anak-anak, mari kita buka slide yang kedua. Hari ini kita membahas latihan soal UKK. Jangan lupa anak-anak, kalian siapkan kertas atau buku catatan untuk menulis materi-materi penting yang sekiranya nanti perlu diingat. Gitu ya. Yang pertama, latihan soal nomor 1 UKK. Bacalah teks berikut. Pengangguran mengakibatkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Apabila jumlah pengangguran banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial. Jumlah gelandangan meningkat dan potensi kriminal semakin tinggi. Makna istilah potensi pada teks tersebut adalah, di sini ada pilihan A, energi tenaga, B, kesanggupan daya, C, kesempatan, D, tujuan. Potensi di situ berarti kesanggupan atau daya. Itu ya, kalian perlu ingat di dalam soal UKK nanti seluruh soal akan diacak anak-anak. Jadi kalian perlu mengingat materi-materi atau kosakata-kosakata yang merupakan inti dari soal tersebut. Mari kita lihat slide berikutnya. Latihan soal yang kedua. Bacalah teks berikut. Pengangguran mengakibatkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Apabila jumlah pengangguran banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial. Jumlah gelandangan meningkat dan potensi kriminal semakin tinggi. Teks tersebut merupakan bagian struktur. Nah, struktur apa? Ini A, judul, B, pernyataan umum, C, uraian penjelas, D, interpretasi. Maksudnya interpretasi itu kenyataan, gitu ya. Mari kita lihat latihan soal yang nomor 3. Banyak sekali penyebab tsunami, seperti gempa bumi yang episentrumnya di bawah laut, letusan gunung api bawah laut, longsor bawah laut, atau bahkan disebabkan hantaman meteor ke laut. Makna meteor yang terdapat pada eksplanasi tersebut adalah meteor itu adalah benda angkasa. Benda angkasa yang jatuh atau masuk dalam wilayah bumi, namanya meteor. Jawabannya, kalau yang planet itu tidak bersinar. Kalau bintang terang, itu bintang itu mengeluarkan cahaya. Kalau terang itu
nyala, jadi bintang yang menyala. Kalau batu bercahaya itu batu yang mengeluarkan cahaya. Nah, meteor itu artinya benda angkasa. Gitu ya. Mari kita lihat latihan soal yang keempat. Temperatur yang berada di bawah titik beku mengakibatkan kristal es terbentuk. Jadi membentuk es. Arti istilah temperatur pada kalimat di atas adalah A. Suhu, B. Musim, C. Cuaca, D. Iklim. Maaf, ini kalau mundur iki. Udah ya. Yuk kita lihat latihan soal yang kelima. Apabila temperatur udara turun sampai di bawah 0 derajat Celcius, butiran air akan berubah menjadi salju. Konjungsi yang terdapat pada kalimat tersebut adalah konjungsi ini artinya kata hubung. Nah, kata hubung yang berada pada soal ini yaitu adi, B akan, C apabila, Do temperatur. Nah, kata hubungnya atau konjungsinya adalah apabila. Mari kita lihat slide berikutnya. Soal nomor 6. Bacalah teks berikut. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu keterbatasan kelengkapan pendidikan dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi artinya malu, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk ke dalamnya. Faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan untuk orang miskin. Konjungsi sebab akibat pada teks tersebut adalah konjungsi itu kata hubungnya yang mana dan penyebabnya apa? Nah, penyebabnya karena itu saya berikan tanda bintang. Untuk poin A ya toh, poin B dan poin D ini untuk mengecoh kalian. Kalian tidak usah bingung, jawabannya adalah C. Konjungsi sebab akibat pada teks tersebut adalah karena. Ayo anak-anak, kita lihat latihan soal berikutnya. Latihan soal nomor 7. Bacalah teks berikut. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Ini teksnya sama anak-anak, tapi soalnya yang di sini tidak sama, ya kan? Salah satunya yaitu keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif maksudnya segala sesuatu harus didapatkan dengan cara membeli, namanya konsumtif. Gengsi artinya malu. Pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk ke dalamnya. Faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan untuk orang miskin. Nah, teksnya ini tadi sama dengan latihan soal yang ke-6, tetapi soalnya tidak sama. Verba atau kata kerja yang terdapat pada teks tersebut adalah keterbatasan
musibah itu kata kerja, kata-kata yang menunjukkan tingkah laku, namanya kata kerja. Yang B ini perilaku. Terus huruf do yang ini sebenarnya harus geser ke sini. Yang B ini perilaku anak-anak. Yang C itu masyarakat. Do mengarah. Poin B, C dan D ini untuk mengecoh saja supaya kalian bingung. Yang benar jawabannya adalah A, keterbatasan. Gitu ya. Jadi Anda bisa menuliskan atau mencatat pada buku kalian materi-materi soal UKK yang diprediksi bakal keluar pada waktu ujian UKK. Itu. Mari kita lihat latihan soal nomor 8. Bacalah teks berikut. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk ke dalamnya. Faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan orang miskin. Nah, naskahnya ini sama dengan soal nomor 7 dan soal nomor 6, tetapi soalnya tidak sama. Nominal yang terdapat pada teks tersebut adalah nominal. Jawabannya adalah gengsi, artinya rasa malu. Konsumsi itu artinya memakai atau menggunakan. Perilaku itu artinya tindakan. Pengeluaran artinya sifat mengeluarkan. Anak-anak kita lihat slide berikutnya. Sabuk Kuiper berisi ratusan objek benda angkasa yang belum diketahui. Anggota sabuk Kuiper adalah batu-batu berlapis es dengan bentuk kecil, tetapi salah satunya seperti Sedna, bisa sebesar atau lebih besar dari Pluto. Oleh karena itu, Sedna diusulkan sebagai planet dengan pertimbangan bahwa Sedna memiliki orbit normal. Konjungsi artinya kata hubung. Sebagai penanda sebab akibat pada teks tersebut adalah sudah saya berikan kata hubungnya sebagai penanda sebab akibat adalah A, oleh karena itu. Poin yang B, yang poin C, tetapi poin do atau. Nah, jawabannya yang benar adalah A, oleh karena itu, ya kan? Sedna diusulkan sebagai planet dengan pertimbangan bahwa Sedna memiliki orbit normal. Mari anak-anak kita lihat slide berikutnya. Maaf anak-anak, yang ini terputar, tetapi nanti kalau muncul dalam HP Anda, HP kalian, ini akan membentuk poin kotak kiri kanan begitu. A, B, terus C, D gitu. Ini bentuknya nanti kotak-kotak. Kalau ini bentuknya apa ini terbentuk secara garis ke bawah. Tapi poinnya ini tetap tidak berubah ini nanti pada soal yang seaslinya. Yang menggunakan frasa nomina atau kelompok kata benda. Kelompok kata benda itu dua buah kata yang kemudian apabila digabung itu akan membentuk arti yang berbeda. Ombak itu ombak,
Kalau ombak besar itu ombak yang seukuran gunung, jadi benar-benar mengerikan, akan berubah menjadi sebuah bencana. Tsunami diartikan sebagai ombak besar di lautan. Mari anak-anak kita lihat soal berikutnya. Secara alami, hujan asam dapat terjadi akibat semburan dari gunung berapi dan dari proses biologis di tanah, di rawa, dan di laut. Akan tetapi, mayoritas hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti aktivitas industri, aktivitas pembangkit tenaga listrik, aktivitas kendaraan bermotor, dan aktivitas pabrik pengolahan pertanian. Tab eklamasi tersebut merupakan bagian struktur dari apa? Struktur apa? Struktur pernyataan umum, struktur judul, struktur uraian penjelasan, atau struktur interpretasi. Nah, jawabannya adalah uraian penjelasan. Anak-anak, mari kita lihat slide berikutnya. Latihan soal nomor 12. Akibat adanya gaya gravitasi, kumpulan es itu kemudian jatuh ke permukaan bumi. Kumpulan es ini kemudian pecah, membentuk es-es yang lebih ringan dan kecil, sehingga hal ini juga memecah struktur elektron yang ada di dalamnya. Hal ini menyebabkan es yang lebih berat berada di lapisan bawah awan dan memiliki muatan negatif. Sebaliknya, es yang lebih ringan tertiup angin yang ada di dalam awan ke lapisan atas. Lapisan atas, bagian awan memiliki muatan positif. Pada peristiwa ini terjadi pengutupan. Konjungsi. Nah, konjungsi itu kata hubung. Kata hubung sebab akibat pada teks tersebut adalah sehingga. Poin yang A ini kemudian, yang B sehingga, yang C itu yang, do itu dan. Jawabannya adalah sehingga. Mari anak-anak kita lihat slide berikutnya. Nah, ini anak-anak pesan dari Bu Elis. Saya berikan kepada Anda sebuah pesan. Yang pertama, bantu selalu ayah bunda di rumah dengan berbenah. Maksudnya berbenah itu membenahi apapun yang ada di rumah menjadi lebih baik, namanya berbenah. Kalau membenahi menjadi lebih jelek, itu namanya bukan berbenah, itu namanya merusak. Bantu selalu ayah bunda di rumah dengan berbenah, membenahi tempat tidur, membenahi dapur, membenahi halaman, gitu ya. Lalu yang kedua, jangan lupa sholat 5 waktu. Sebaiknya sholat ada di awal waktu. Lalu yang ketiga, lanjutkan tadarus setiap hari. Itu saja anak-anak pesan dari Bu Elis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.